Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang ibadah, akhlak, muamalah. Kali ini adalah pertemuan kedua setelah pertemuan pertama adalah kontrak kuliah. Bagi teman-teman yang belum mengikuti kontrak kuliah, silahkan tanyakan pada temannya. Dan kali ini kita langsung aja akan belajar tentang ibadah, akhlak, muamalah untuk materi pertama, yakni pengertian ibadah. Segala sesuatu kita harus mengerti terlebih dahulu apa yang akan kita bahas, maksudnya apa, maknanya apa, secara bahasa seperti apa, dan secara istilah seperti apa. Kita harus paham terlebih dahulu. Nah, untuk itu teman-teman kita akan langsung saja pengertian ibadah. Kita bagi menjadi dua, yakni menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa, ibadah berasal dari bahasa Arab, yakni ibadatun, yang berasal dari kata abada ya'budu ibadatun. Secara bahasa berarti taat atau tunduk al-khudu, hina az-zullu, dan pengabdian at-tanasuk. Itu arti daripada kata ibadah dalam bahasa Arab. Jadi ibadah itu sendiri sebenarnya mengandung banyak makna, antara lain ada taat, ya, antara lain ada taat. Jadi dalam ibadah itu pasti ada ketaatan di dalamnya. Anda tidak mungkin maksud saya, kita tidak mungkin untuk beribadah apabila tidak ada dasar ketaatan di dalamnya. Kamu kenapa sholat? Ya karena taat dengan perintahnya Allah, perintahnya Tuhan. Kita disuruh untuk sholat. Aqimus sholat wa atus zakah. Makanya kita sholat atas dasar taat kita kepada perintah Tuhan. Tunduk. Ketika kita taat, kita pasti tunduk. Artinya kita tidak mungkin mengekang. Maaf, artinya kita tidak mungkin menentang. Karena kita sudah taat, maka tunduk. Kalau disuruh untuk sujud, ya kita harus sujud karena kita harus tunduk. Itulah yang menyelimuti daripada arti ibadah. Kemudian ada hina. Artinya apa? Kita ini tidak ada hak sedikit pun, ya, tidak punya kekuatan atau hak sedikit pun untuk bernegosiasi dengan Tuhan. Tidak ada. Kita hina. Hina dalam artian kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan Tuhan. Tidak ada apa-apanya. Tidak kemudian kita berani untuk melawan Tuhan. Sholat Tuhan memerintahkan kita, Allah telah memerintahkan kita untuk sholat zuhur 4 rakaat. Kemudian kita menego. Ya Allah, siang-siang ini kok 4 rakaat capek lah. Gimana kalau cuma 2 saja? Nah, kita nggak punya hak di situ karena kita adalah hina, azillu. Kemudian ada pengabdian. Pada hakikatnya ibadah itu adalah pengabdian. Mengabdi kepada siapa? Mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa dikatakan mengabdi? Karena kita ini adalah hamba. Ya. Ibadah itu ya ngabdi. Ngabdi itu ya wes urusan nanti. Jadi ini saya termasuk orang yang tidak setuju ketika kita bicara ibadah. Oh, kamu sholat nanti akan seperti ini. Kamu sholat, kamu ibadah akan seperti ini. Nah, itu bagi saya tidak cocok sama sekali, tidak pas lah karena pengabdian itu ya udah pengabdian. Ada ikhlas di situ, ada tunduk, ada taat. Jadi tidak ada terus kemudian kita mengabdi terus nego, itu bukan mengabdi namanya tapi bekerja. Sedangkan hubungan kita manusia dengan Tuhan itu bukan antara bos dengan pekerjanya, dengan karyawannya, tetapi dengan tuan dengan hambanya. Jadi beda status di situ. Nah, itulah disebut sebagai pengabdian. Tidak bisa kamu semena-mena untuk menego Tuhan, itu nggak bisa.
Selanjutnya menurut istilah, menurut Ibnu Taimiyah, ibadah adalah sebagai puncak ketaatan dan ketundukan yang di dalamnya terdapat unsur cinta, al-hub. Cinta itu al-hub. Ketaatan tanpa unsur cinta maka tidak bisa diartikan sebagai ibadah dalam arti sebenarnya. Kok kamu sholat karena terpaksa, tidak ada rasa cinta kepada Allah? Saya sholat, ya uslah sholat aja dah, sak-sae gitu. Sak-sae itu apa ya artinya? Asal-asalan. Ya wis yang penting Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, lari langsung. Tidak ada rasa cinta di situ, tidak ada rasa ketulusan di situ, ya namanya bukan ibadah. Karena pada hakikatnya bukan pelaksanaan sholatnya yang diterima, tetapi ketaatan dalam menjalankan sholat itu sendiri. Bukan ibadahnya, bukan gerakannya, bukan apa yang sudah kamu lakukan, pekerjaan aktivitasnya tidak, tetapi nilai daripada ibadah itu sendiri. Sholat kok karena takut dimarahin orang tua, ya kamu belum bisa dinilai itu ibadah. Ya kamu hanya menjalankan perintah orang tua, bukan menjalankan perintah Allah. Seperti itu. Dari sini pula dapat dikatakan bahwa akhir dari perasaan cinta yang sangat tinggi adalah penghambaan diri, menghambakan. Sedangkan awalnya adalah ketergantungan. Nah, jadi teman-teman kalau lagi jatuh cinta itu kan tergantung. Ya kan? Tergantung dengan pasangannya. Gimana kok tergantung? Ya tergantung. Kalau pasangannya itu jadi kan ada istilah seperti ini. Moodku hari ini tergantung seberapa cepat chatting. Moodku hari ini tergantung seberapa cepat chatku kamu balas. Kalau chatku kamu balas dengan cepat, ya moodku hari ini akan baik. Aku akan semangat menjalani hidup. Lagi apa sayang? Paginya. Lagi apa sayang? Dijawab, persiapan nih mau kuliah ibadah akhlak muamalah. Wah, itu akan lebih semangat lagi untuk mengikuti materi atau kuliah ibadah akhlak muamalah. Berbeda moodnya, semangatnya ketika di chatting. Lagi apa sayang? Centang satu. Dia online nggak centang biru. Waduh, itu moodnya kacau. Ke kampus marah-marah. Ketemu teman nggak mau senyum dan sebagainya. Karena apa? Karena apa? Karena ada ketergantungan di situ. Akhir dari perasaan cinta yang sangat tinggi adalah penghambaan diri. Kalau istilahnya bahasa kita sederhana sehari-hari ya bucin, menghamba gitu ya. Bucin itu kan menghamba. Sayang pulsa dong, wis belikan pulsa. Los dol, chattingan sana biar sepuasnya. Pulsanya kuotanya habis tak beliin, tenang aja. Itu kan bucin. Pagi dijemput ke kosannya, dianterin ke kampus, sorenya pulang diantar juga. Malam ceweknya mau makan males keluar, mager, kemudian cowoknya dengan ketulusan ikhlasannya, dengan bucinnya, dengan penghambaan dirinya, dia rela malam-malam dingin-dingin, gerimis-gerimis, hujan-hujan keluar beli martabak untuk pacarnya. Nah ini kan penghambaan diri. Nah kalau dengan manusia aja bisa, bagaimana kita dengan Tuhan? Bagaimana cara menerapkannya? Malam-malam kita ngantuk, tapi ada sunnah di situ untuk mendirikan sholat tahajud. Kalau didasari dengan rasa cinta, dia tidak akan berat, dia akan bahagia. Ya Allah, nanti malam saya harus bangun. Nanti malam aku harus bangun. Nanti malam aku harus sholat tahajud. Karena apa? Karena aku cinta dengan Allah. Maka aku akan bermunajat di malam hari itu. Aku harus bertemu. Aku harus curhat kehidupanku. Aku harus menyampaikan keluh kesah kehidupanku. Kepada siapa? Kepada Allah yang memiliki alam semesta ini. Kepada Allah yang mengurus kehidupanku dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah ini yang dimaksud sebagai ketaatan. Puncak ketaatan dan ketundukan itu adalah rasa cinta. Segala sesuatu ibadah kalau diniati dengan rasa cinta, dia akan nyaman, dengan enjoy melaksanakannya. Ketika ada seruan
hayya 'alas shalah. Ayo kita sholat. Orang yang dipanggil oleh kekasihnya, maka dia akan semangat untuk mendatanginya. Contoh nih, contoh. Ada dua orang muda-mudi pacaran. Kemudian pacarnya ceweknya ngechat pacarnya, sayang, main ke rumah dong. Papa mamaku keluar. Wah, kira-kira gimana itu? Semangat gak itu datangnya? Semangat. Gak punya motor ya pinjam motor, gak punya bensin ya pinjam uang buat beli bensin. Berangkat, gremis pakai mantel. Karena apa? Karena ada panggilan cinta di situ, sehingga dia semangat untuk datang. Allah juga sudah manggil, hayya 'alas shalah, ayo kita sholat. Hayya 'alal falah, ayo kita menuju kemenangan. Cinta yang memanggil. Ketika cinta sudah tumbuh dalam hati, semangat berjalan ke masjid. Semangat dia akan berjalan ke masjid. Nggak akan dia itu males-malesan. Ngapain ke masjid? Kok dia masih ada rasa malas untuk berangkat ke masjid, malas untuk mendatangi panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah? Kemungkinan dia belum ada rasa cinta di dalam hatinya. Maka kita koreksi kembali, apakah ibadah kita sudah berdasarkan cinta atau masih hanya keterpaksaan? Karena terpaksa di kampus gerbangnya ditutup semuanya, ya udah terpaksa sholat di masjid. Atau di rumah terpaksa dimarahin orang tua, suruh sholat, akhirnya kita sholat. Kalau nggak dipaksa sholat, nggak sholat. Nah, ini yang harus kita koreksi terhadap ibadah kita. Coba kita lihat surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini dijelaskan. Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Muhammad diperintahkan untuk mengatakan seperti itu. Kepada siapa? Kepada kaum Muhammad, ya termasuk kita. Kalau kita mencintai Allah, ikuti ya perintahnya Allah, ikuti perintahnya Muhammad sebagai Rasulnya. Muhammad sholat, kita ikut sholat. Muhammad sodakoh, kita ikut sodakoh. Muhammad menyantuni anak yatim, kita menyantuni anak yatim, dan sebagainya. Efeknya adalah Allah mencintaimu. Maka ketika kita mengikuti apa anjuran daripada Nabi Muhammad SAW, Allah juga akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosa. Maka dosa-dosa kita akan diampuni. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi may yattakhidzu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillahi walau yaral ladzina zalamu id yarawnal azab annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul azab. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Ini penting banget nih, perhatikan. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Ketika cinta kita kepada makhluk, gini. Setiap apa yang ada di alam semesta ini adalah makhluk. Langit, bumi, tumbuhan, batu, harta, tahta, Raisa, Renata, itu semuanya makhluk. Ya, itu semuanya makhluk. Kholiknya cuma satu, ya ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika cinta kita kepada makhluk, kepada apa yang ada di dunia ini melebihi cinta kita kepada Allah, maka bisa jadi kita termasuk orang-orang yang menjadikan Tuhan tandingan bagi Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Nauzubillah, nauzubillah. Kamu cinta pada pacar kamu, pasangan kamu melebihi cinta kamu kepada Allah. Nauzubillah, nauzubillah. Itu dosa besar. Ketika dipanggil Allah untuk datang ke masjid, kamu nggak datang. Tapi ketika dipanggil sama pacar kamu, sayang rumah kosong nih, main yuk. Wah, kamu semangat. Nauzubillah, semua nauzubillah.
Jangan sampai kita menjadikan Tuhan tandingan bagi Allah. Jangan sampai, jangan sampai. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang bertaubat zalim itu melihat sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya. Ingat, Allah itu maha kuat, maha menguasai, maha berkuasa, maha segalanya. Ketika kita melawan Allah, ingatlah bahwasanya Allah sangat berat azabnya. Maka pastilah mereka menyesal. Ya pasti menyesal. Akan dimasukkan ke neraka dengan azab yang perih. Kita akan menyesal. Kenapa dulu waktu di dunia kita tidak berbondong-bondong ke masjid, tidak semangat melaksanakan sholat, tidak semangat belajar, tidak semangat menyantuni anak yatim, tidak semangat bersedekah, tidak semangat berpuasa, punya duit banyak tidak berangkat haji. Nauzubillah summa nauzubillah. Selanjutnya ada definisi ibadah menurut Muhammadiyah. Apa sih definisi ibadah menurut Muhammadiyah? At-taqarrub ilallah bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi wal amalu bima idni bihi syari'. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya serta mengamalkan apa saja yang berkenaan olehnya. Apa saja? Mengamalkan apa saja yang berkenaan olehnya. Ya namanya ibadah itu ya melaksanakan perintahnya. Disuruh sholat ya sholat, zakat zakat, sedekah puasa puasa, baca Quran dan sebagainya. Dan menjauhi larangannya. Dilarang kita tidak boleh mendekati zina, ya nggak usah deket-deket dengan zina, nggak usah pacaran, nggak usah apa-apa. Loh Ustaz, tadi di awal katanya mencorokkan, pada itu bukan anjuran, itu hanya contoh saja supaya kita mudah memahami. Selanjutnya definisi ibadah menurut ulama fikih yakni apa yang dikerjakan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahalanya di akhirat. Ya, segala sesuatu yang dikerjakan atas dasar keridhaan Allah. Ingat tadi saya sudah menjelaskan di depan. Kita melaksanakan sesuatu karena mengharap ridhonya Allah. Seperti teman-teman sekarang ini buka YouTube untuk melihat video ini untuk belajar ini untuk meningkatkan ketakwaan kita, semata-mata untuk mendekatkan diri, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan menonton video YouTube ini, video ini yang ada di YouTube ini, kita sudah dinilai ibadah. Maka ibadah itu bukan hanya tentang sholat, zakat, puasa. Termasuk menonton video ini, nonton dari awal sampai akhir, tidak di skip, iklannya tidak skip. Itu juga termasuk ibadah. Tanda ya. Oke. Selanjutnya pilar ibadah apa? Yang pertama hub, ya tadi cinta. Jadi teman-teman sering mendengar ya, ana uhibbuki fillah gitu kan, saya mencintaimu karena Allah. Hub itu adalah cinta. Kemudian khauf itu adalah takut. Maka ketika dalam sebuah ibadah itu ada hub, ada cinta dan ada khauf, ada takut. Takut apa? Takut akan azab yang diberikan oleh Allah. Ya, kalau kamu belum takut terhadap azab yang diberikan Allah sekarang, belum ada bayangan, sering-sering nonton film Indosiar itu yang azab, kisah nyata itu, Masya Allah, mengerikan azabnya itu. Tapi terus jangan kemudian kita percaya 100% ya dengan filmnya, tapi kita percaya bahwa azab itu ada. Ya ada unsur mendramatisir sih ada di film itu, di sinetron itu. Ya sering-sering nonton itu cukup untuk meningkatkan keimanan kalian lah. Terus kemudian roja itu apa? Harapan. Jadi dalam ibadah itu ada harapan. Berharap untuk apa? Berharap untuk apa saja. Ketika kamu mau ujian, sholat ibadahnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, berharap agar ujiannya lancar, mendapatkan hasil yang baik, diterima di sekolah yang baik dan sebagainya. Itu adalah harapan. Dalam ibadah ada harapan. Makanya setiap sholat di situ ada harapan yang kita sisipkan.
Selalu berdoa, ya Allah berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami rizki yang berlimpah, ilmu yang bermanfaat dan sebagainya. Itu adalah harapan-harapan, roja. Maka dalam beribadah ada cinta, ada ketakutan dan ada harapan. Seperti itu. Selanjutnya ada ditinjau dari segi ruang lingkupnya, ibadah dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ibadah khososoh. Apa itu ibadah khosoh? Ibadah khusus, yaitu ibadah yang ditentukan, ibadah yang ketentuannya telah ditetapkan oleh nas. Oleh nas itu artinya oleh Al-Quran dan hadis. Biasa juga disebut sebagai ibadah mahdoh. Artinya adalah ibadah ini tidak bisa dirubah-rubah, tidak bisa. Contoh apa? Sholat. Nah, ini ibadah khososoh. Sholat itu ya, ibadah khosoh, bukan khososoh. Ibadah khosoh. Sholat itu ya khusus, ibadah mahdoh. Artinya tidak bisa dirubah-rubah. Sholat subuh 2 rakaat ya sudah, tidak bisa ditambahi 3 rakaat, 4 rakaat, nggak bisa. Sholat zuhur 4 rakaat ya 4 rakaat, tidak bisa dikurangi 2 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat ya 3 rakaat, tidak bisa. Ustaz saya lagi semangat nih sholat maghrib, gimana kalau tak tambahin 4 rakaat? Nggak bisa. Ustaz saya lagi semangat nih, alhamdulillah diterima di farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya semangat nih sholat subuhnya mau tak tambahin lah, biasanya 2 rakaat jadi 4 rakaat, nggak bisa. Karena ini termasuk ibadah khosoh, ibadah khusus yang sudah diatur. Puasa juga sudah diatur. Puasa Ramadan seperti itu, puasa Senin Kamis seperti itu, puasa Daud seperti itu sudah diatur semua. Haji pun juga harus sesuai dengan aturannya. Haji ya harus berangkat ke Arab Saudi, harus berangkat ke Mekah. Nggak bisa, Ustaz, haji sekarang itu modern loh. Kenapa sih haji kok harus ke Arab? Itu sama dengan memberikan investasi ke Arab itu. Akhirnya Arab jadi kaya raya. Gimana kalau kita haji di Purwokerto aja deh? Kita bikin Ka'bah di Purwokerto, jadi nggak usah jauh-jauh di Arab. Nah itu nggak bisa karena itu termasuk ibadah khosoh atau ibadah mahdoh. Kemudian ada ibadah ammah, ibadah umum. Umum ini sifatnya apa? Semua perbuatan baik yang dilakukan dengan niat karena Allah semata. Biasa juga disebut sebagai ibadah ghairu mahdoh. Ingat, ini lebih ke umum. Jadi penilaiannya berada di hati, niat. Innamal a'malu binniyat. Terus jangan kemudian kita jadikan dalil untuk pembenaran, mentang-mentang ini segala sesuatu yang berbuat baik karena Allah, kemudian kita menjadikannya dalil untuk membenarkan kita. Ustaz, saya korupsi kan demi kebaikan supaya keluarga saya tidak kelaparan. Itu juga tetap salah, nggak bisa. Ustaz, saya pacaran kan dalam rangka untuk menjemput jodoh yang baik. Kalau menjemput jodoh yang baik kan nanti akan mendapatkan keturunan yang baik. Keturunan yang baik juga nanti akan membantu untuk dakwah agama gitu. Itu membenarkan kesalahan itu juga nggak bisa. Ya, jadi segala perbuatan baik ya perbuatan baik yang tidak bertentangan dengan nas, tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang sudah ada dalam Al-Quran dan hadis. Contoh ya misalkan Anda belajar di sini perbuatan baik dengan niat karena Allah, maka dinilai ibadah. Mengerjakan tugas kuliah, kemudian berdiskusi, ikut kegiatan kemahasiswaan dan sebagainya, membantu orang tua, berjualan online misalkan, dengan cara yang baik, yang itu tidak menentang daripada aturan-aturan dalam Al-Quran dan hadis, dan diniatkan karena Allah SWT, maka disebut sebagai ibadah juga. Oke. Ini coba nanti direnungkan ya, apakah Allah membutuhkan ibadah kita? Bagaimana jika semua manusia beriman kepada Allah, dan bagaimana jika semua manusia kafir kepada Allah? Nah, nanti direnungkan. Prinsip ibadah hanya menyembah kepada Allah semata. Al-Fatihah ayat 5. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tanpa adanya perantara, Al-Baqarah 186, harus ikhlas yakni murni mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, Al-Bayyinah ayat 5.
Harus sesuai dengan tuntunan Al-Kahfi 110 atau hadis. Seimbang antara unsur jasmani dan rohani Al-Baqarah ayat 201, mudah dan meringankan Al-Baqarah 286. Silakan ini coba ayat-ayatnya dicari kemudian dicatat di resumannya, ditambahkan di resumannya ya. Seperti ini dicatat. Biar teman-teman sedikit ada kerjaan lah untuk membuka Al-Qur'an. Jadi membuka Al-Qur'an itu bukan hanya dibaca tetapi juga harus dipahami maknanya, dibaca artinya, direnungkan, kemudian dipahami dengan konteksnya seperti itu. Pengaruh ibadah dalam diri dan sosial membentuk kehidupan seorang muslim dan kelakuan dengan corak robani, berorientasi kepada Allah dalam segala hal, memberikan kepada seorang muslim kesatuan orientasi dan kesatuan tujuan dalam aspek kehidupan. Ia beribadah kepada Allah semata apapun situasinya dan bagaimanapun kondisinya dan dalam amal apapun. Oke, ini pengaruh ibadahnya. Jadi dengan beribadah, kehidupan seorang muslim dan kelakuannya itu akan bercorak religius, robani, berorientasi kepada Allah. Bukan yang penting kaya, yang penting punya jabatan, bukan, tetapi semata-mata mengerjakan segala sesuatu apa yang ada di dunia ini karena lillahi ta'ala, bukan karena harta, tahta, renata. Memberikan kepada seorang muslim kesatuan orientasi dan kesatuan tujuan dalam aspek kehidupan. Jadi seluruh umat muslim itu akan mempunyai suatu kesatuan orientasi, bukan dunia tetapi akhirat. Ya, bukan kekayaan, bukan jabatan, tetapi orientasinya adalah akhirat, orientasinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada perpecah belahan, tidak ada yang saling menjatuhkan, tidak ada yang saling mengkafirkan, tidak ada yang saling membid'ahkan dan sebagainya. Apabila ada teman kita yang salah, kita ingatkan, kita luruskan dan sebagainya. Ya, itu teman-teman mungkin materi kita pada kesempatan kali ini cukup lama ya, ada 26 menit. Saya kira bakalan cepat 10 atau 15 menit. Mohon maaf apabila menyita banyak kuota kalian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan tadi belepotan dalam menyampaikan, ada yang salah baca atau salah menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.